Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari Muhammad Fajri, Patria Edi Santoso, Rahimah, Rahmat Hidayat, dan Rayapano Iqbal. Di sini kami akan menjelaskan wilayah dan perwilayahan. Langsung saja yang pertama pengertian wilayah. Pengertian wilayah menurut ahli di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama menurut Taylor dan kedua menurut Ustiadi. Menurut Taylor, wilayah adalah suatu daerah tertentu di permukaan bumi yang dapat dibedakan dengan daerah tetangganya atas dasar kenampakan karakteristik yang menyatu. Sedangkan menurut Ustiadi, wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Batasan wilayah tersebut tidak selalu dengan kenampakan fisik dan pasti melainkan bersifat dinamis. Jadi, pengertian wilayah menurut ahli di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah mempunyai batasan-batasan tertentu yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristiknya sehingga dapat dibedakan dengan wilayah tetangganya. Yang kedua, konsep wilayah. Secara umum, konsep wilayah di permukaan bumi dibedakan menjadi keadaan alamiah atau natural region dan keadaan tingkat kebudayaan penduduknya atau cultural region. Yang pertama, berdasarkan keadaan alamiah. Berdasarkan keadaan alamiah ini dibedakan lagi menjadi tiga. Satu, berdasarkan variasi iklim, yaitu terdapat wilayah tropik, subtropik, sedang, arid atau gersang dan kutub. Yang kedua berdasarkan tinggi rendahnya permukaan bumi, yaitu terdapat wilayah dataran rendah, dataran tinggi, dan dataran pantai. Yang ketiga berdasarkan persebaran vegetasi, yaitu terdapat wilayah hutan hujan tropis, hutan campuran, hutan musim, hutan berdaun jarum, tundra, sabana, dan stepa. Yang kedua berdasarkan tingkat kebudayaan penduduk, wilayah yang didasarkan tingkat kebudayaan penduduk berupa wilayah agraris, wilayah industri, dan wilayah perikanan. Nah, apabila wilayah didasarkan satu kenampakan disebut generation. Contohnya areal tebu, areal gandum, dan areal padi. Apabila wilayah didasarkan ciri-ciri khusus lokasi dan kekhasan dibandingkan wilayah lain, disebut specific region. Contohnya wilayah Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia Tenggara. Jadi dapat dipahami bahwa konsep wilayah adalah konsep dasar yang penting dalam geografi, karena bermanfaat untuk memahami dan menganalisis interaksi keruangan migrasi manusia, barang dan jasa, serta perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil interaksi antara manusia dan alam. Adapun konsep-konsep wilayah menurut Wusdiadi meliputi sebagai berikut. Yang pertama, wilayah homogen. Wilayah homogen atau uniform regions yaitu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan termasuk iklim, vegetasi, tanah, landform, pertanian, atau penggunaan lahan. Uniform regions juga disebut dengan wilayah formal. Homogenitas dari wilayah formal dapat ditinjau berdasarkan kriteria fisik atau alam atau kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, dan vegetasi. Misalnya wilayah pegunungan kapur, kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove. Adapun wilayah formal berdasarkan kriteria sosial budaya seperti wilayah suku Asmat, wilayah industri tekstil, wilayah Kesultanan Yogyakarta, dan wilayah pertanian sawah basah. Uniform regions atau wilayah formal didirikan oleh sesuatu yang dimiliki atau melekat pada manusia dan alam secara umum, seperti bahasa tertentu yang digunakan penduduk, agama, kebangsaan, budaya, dan identitas politik, serta tipe iklim tertentu, bentuk lahan, dan vegetasi. Konsep wilayah homogen lebih menekankan pada aspek homogenitas dalam kelompok dan mengoptimalkan perbedaan atau kompleksitas variasi ragam antar kelompok tanpa memperhatikan bentuk hubungan fungsional interaksi antara wilayah di dalamnya. Sebagai contoh, wilayah homogen adalah pekerjaan, iklim, cuaca, topografi, kebudayaan, kehidupan sosial, pertanian, dan sebagainya. Pada peta curahan hujan, setiap wilayah memiliki curahan hujan yang berbeda-beda dan ada yang sama dengan penyebaran yang bervariasi. Wilayah tersebut tidak mengenal batas administrasi, tetapi batas-batas wilayah berdasarkan fenomena alam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh letak suatu tempat. Melalui peta tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mengidentifikasi fenomena geosfer yang ada di dalamnya, seperti pengaruh perubahan curahan hujan, terdapat kondisi pertanian di Indonesia, kejadian bencana, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah nodal. Wilayah nodal atau nodal region adalah wilayah yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat atau inti dan daerah kebelakangnya atau hinterland. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun komunikasi dan transportasi. Batas wilayah nodal ditentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat kegiatan ekonomi bila digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi lainnya. Hopper 1977 mengatakan bahwa struktur dari wilayah nodal dapat digambarkan sebagai suatu sel hidup
dan suatu atom, di mana terdapat inti dan plasma yang saling melengkapi. Pada struktur yang demikian, integrasi fungsional akan lebih merupakan dasar hubungan ketergantungan atau dasar kepentingan masyarakat di dalam wilayah itu. Konsep wilayah nodal lebih memfokuskan pada pengendalian pusat dan ketergantungan terhadap pusat bila dibandingkan dengan batas wilayah. Pembagian wilayah seperti nodal berdasarkan fungsi, asal-usul, dan perkembangannya. Sebagai contoh adalah kota satelit merupakan penanaman pewilayahan secara fungsional yang berdasarkan fungsi daerah tersebut sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatan yang berada di sekeliling kota utama dapat berjalan dengan baik. Misalnya kota-kota yang berada di sekitar Jakarta seperti Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bogor yang merupakan kota satelit bagi kota Jakarta. Daerah penyangga yang secara fungsional sebagai penyangga bagi daerah yang berada di daerah lainnya. Misalnya hutan mangrove sebagai penyangga wilayah pantai dan abrasi. Yang ketiga, wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang batasannya didasarkan secara fungsional dalam kaitannya dengan maksud perencanaan. Wilayah perencanaan mengalami perubahan-perubahan penting dalam pengembangannya dan memungkinkan persoalan-persoalan perencanaan sebagai suatu kesatuan. Wilayah perencanaan memiliki ciri-ciri: 1. Cukup besar untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala ekonomi. 2. Mampu mengubah industrinya sendiri dengan tenaga kerja yang ada. 3. Mempunyai struktur ekonomi yang homogen. 4. Mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan atau growth point. 5. Menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan. 6. Masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama terhadap persoalan-persoalannya. Wilayah perencanaan bukan hanya dari aspek fisik dan ekonomi, namun ada juga dari aspek ekologis. Wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus tidak dibatasi oleh administratif, namun juga dibatasi alami seperti DAS. Pengelolaan daerah aliran sungai harus direncanakan dan dikelola mulai dari hulu sampai hilir. Contoh wilayah perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, wilayah pembangunan Jabodetabek, termasuk sebagian kecil wilayah Kabupaten Sukabumi. Pada wilayah ini dikembangkan berbagai aktivitas industri yang tidak tertampung di Jakarta. Yang kedua, wilayah pembangunan Bandung Raya. Wilayah ini dikembangkan pusat aktivitas pembangunan daerah, pendidikan tinggi, perdagangan daerah, industri kecil. Untuk konservasi tanah dan rehabilitasi lahan kritis dipusatkan di wilayah-wilayah Kabupaten Garut, Cianjur, Bandung, dan Sumedang. Yang ketiga, wilayah pembangunan Priangan Timur. Wilayah ini meliputi daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis. Yang keempat, wilayah pembangunan Karawang. Wilayah ini dikembangkan sebagai produksi pangan, beras atau padi, dan palawija. Meliputi pula daerah-daerah dataran rendah pantai utara Pantura seperti Purwakarta, Subang, dan Karawang. Pusatnya kota Karawang. Yang kelima, wilayah pembangunan Cirebon dan sekitarnya. Wilayah ini dikembangkan sebagai pusat industri pengolahan bahan agraris, industri petrokimia, pupuk, dan semen. Untuk keperluan tersebut, pelabuhan Cirebon ditingkatkan fungsinya untuk menampung kelebihan arus keluar masuk barang dari pelabuhan Tanjung Priok. Yang keenam, wilayah pembangunan Banten. Wilayah ini berpusat di kota Serang dan Cilegon, terdiri atas 4 zona, yaitu bagian utara diutamakan untuk perluasan dan intensifikasi areal persawahan teknis, selatan untuk wilayah perkebunan dan tanaman buah-buahan, wilayah Teluk Lada diperuntukkan bagi investasi usaha pertanian, dan daerah sekitar Cilegon dikembangkan sebagai pusat industri berat, besi, dan baja. Yang keempat, wilayah administratif. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah administratif adalah wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat di daerah, dan wilayah kerja gubernur dan bupati atau wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah. Wilayah administrasi adalah wilayah perencanaan yang memiliki landasan yuridis politis yang paling kuat. Contohnya, wilayah administrasi adalah desa, kecamatan, kabupaten, atau provinsi. Wilayah administrasi juga disebut daerah otonom, yakni daerah yang memiliki kekuasaan melakukan pengambilan kebijakan dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya di dalamnya. Kesatuan wilayah administrasi memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan ekologi. Wilayah administrasi merupakan wilayah yang batasannya ditentukan berdasarkan kepentingan administrasi pemerintah atau politik, seperti provinsi, kabupaten, kecamatan,
desa atau kelurahan. Wilayah dalam pengertian administrasi disebut juga daerah. Wilayah administrasi berupa provinsi dan kabupaten atau kota merupakan daerah otonom dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggunaan wilayah administrasi disebabkan oleh dua faktor, yakni berdasarkan satuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan dan rencana pembangunan wilayah, dan wilayah didasarkan pada suatu administrasi pemerintahan untuk mempermudah dianalisis dalam pengumpulan data di berbagai bagian wilayah. Namun dalam kenyataannya, pembangunan tersebut seringkali tidak hanya dalam suatu wilayah administrasi. Sebagai contoh adalah pengelolaan pesisir, pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan lingkungan, dan sebagainya, yang batasannya bukan berdasarkan administrasi namun berdasarkan batas ekologis dan seringkali lintas batas wilayah administrasi, sehingga penanganannya memerlukan kerjasama dari wilayah administrasi yang terkait. B. Tata ruang. 1. Pengertian tata ruang dan penataan ruang. Tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat struktur ruang yang peruntukannya terbagi ke dalam fungsi lindung dan budidaya pola ruang. Proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya dan pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik disebut penataan ruang. 2. Asas dan tujuan penataan ruang. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ditegaskan bahwa penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas A. Keterpaduan. Keterpaduan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan antara lain adalah pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. B. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antar struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antar kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah serta antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. C. Keberlanjutan. Keberlanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. D. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalam serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Keterpaduan. Keterpaduan adalah bahwa yang menata ruang diselenggarakan dengan memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. P. Kebersamaan dan kemitraan. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. G. Perlindungan kepentingan umum. Perlindungan kepentingan umum adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan pengutamaan kepentingan masyarakat. H. Kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum dan keadilan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berdasarkan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat, serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. I. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik proses pembiayaannya maupun hasil. Klasifikasi penataan ruang. Klasifikasi penataan ruang ditegaskan dalam Undang-Undang Penataan Ruang bahwa penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Selanjutnya ditegaskan sebagai berikut. A. Penataan ruang berdasarkan sistem terdiri atas sistem wilayah dan sistem internal perkotaan. B. Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya. C. Penataan ruang berdasarkan wilayah administrasi terdiri
atas penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota. D. Penataan ruang berdasarkan kegiatan kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. E. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan strategis nasional, penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Penyelenggaraan penataan ruang harus memperhatikan hal sebagai berikut. A. Kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. B. Potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya politik, hukum pertahanan, keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan. C. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota harus dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Komplementer dimaksud di sini adalah bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten atau kota saling melengkapi satu sama lain, bersinergi, dan dalam penyelenggaraan tidak terjadi tumpah tindih kewenangan. C. Perwilayahan atau regionalisasi. Regionalisasi berarti membagi wilayah-wilayah tertentu di permukaan bumi untuk keadaan tujuan tertentu. Hal ini disebabkan lokasi-lokasi di permukaan bumi jumlahnya sangat banyak sehingga diperlukan usaha untuk menyederhanakan informasi menurut kriteria tertentu guna tujuan tertentu agar lebih efisien dan ekonomis. Contohnya, pembagian wilayah berdasarkan iklim sangat berguna untuk mengetahui perbedaan hewan dan tumbuhan. Perwilayahan dapat bermanfaat untuk berbagai kepentingan antara lain sebagai berikut. 1. Memisahkan sesuatu yang berguna dan kurang berguna. 2. Mengurutkan keanekaragaman kondisi permukaan bumi. 3. Menyederhanakan informasi dari berbagai gejala di permukaan bumi yang sangat beragam. 4. Memantau perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Tujuan perwilayahan adalah sebagai berikut. 1. Menyebarkan dan meratakan pembangunan sehingga dapat menghindari adanya pemusatan kegiatan. 2. Menjamin keserasian dan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pembangunan yang ada di tiap-tiap daerah. 3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan tidak saja kepada operator pemerintah di pusat atau daerah, tetapi juga kepada masyarakat dan para pengusaha. Untuk menentukan regionalisasi wilayah harus diperlukan fisik yang meliputi iklim, morfologi, sumber daya alam, dan keadaan sosial budaya yang meliputi penduduk dan budayanya. Beberapa contoh pewilayahan antara lain sebagai berikut. 1. Pewilayahan muka bumi berdasarkan tipe iklim matahari. Antara lain sebagai berikut. A. Zona iklim tropis antara 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS. 2. Zona iklim subtropis antara 23,5 derajat LU sampai 35 derajat LU dan 23,5 derajat LS sampai 35 derajat LS. C. Zona iklim sedang antara 35 derajat LU sampai 66,5 derajat LU dan 35 derajat LS sampai 66,5 derajat LS. D. Zona iklim kutub antara 66,5 derajat LU sampai 90 derajat LU dan 66,5 derajat LS sampai 90 derajat LS. 2. Pulau Jawa berdasarkan kondisi fisiografisnya meliputi antara lain sebagai berikut. A. Wilayah dataran rendah Jakarta (zona Jakarta). B. Wilayah antiklinorium Bogor atau zona Bogor. C. Wilayah dataran antarmontana atau
antar pegunungan atau zona Bandung. D. Wilayah pegunungan selatan. 3. Perwilayahan Indonesia berdasarkan wilayah waktu meliputi perwilayahan sebagai berikut. A. Wilayah waktu Indonesia Barat atau WIB. B. Wilayah waktu Indonesia Tengah atau WITA. C. Wilayah waktu Indonesia Timur atau WIT. 4. Perwilayahan muka bumi berdasarkan tipe vegetasinya meliputi tipe sebagai berikut. A. Wilayah hutan hujan tropis. B. Wilayah hutan musim. C. Wilayah hutan deciduous. D. Wilayah hutan conifer atau hutan berdaun jarum. E. Tundra. F. Taiga. 5. Perwilayahan negara Indonesia berdasarkan kondisi geologisnya antara lain sebagai berikut. A. Wilayah paparan Sunda atau landas kontinen Asia meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan. B. Wilayah paparan Sahul atau landas kontinen Australia meliputi Pulau Papua dan wilayah di sekitarnya. C. Wilayah laut dalam meliputi daerah di kawasan Indonesia bagian tengah. Di perwilayahan formal dan fungsional. 1. Wilayah formal. Wilayah formal disebut juga wilayah uniform, yaitu suatu wilayah yang dibentuk oleh adanya kesamaan kenampakan homogenitas, misalnya kesamaan dalam hal fisik muka bumi, iklim, vegetasi, tanah, bentuk lahan, penggunaan lahan yang ada dalam wilayah tersebut, baik secara terpisah maupun berupa gabungan dari berbagai aspek. Karena itu, wilayah yang demikian mempunyai bentuk-bentuk kenampakan penggunaan lahan dengan pola umum dari aktivitas industri, pertanian, permukiman, perkebunan, dan bentuk-bentuk penggunaan lahan lain yang relatif tetap. Karena itu, wilayah formal lebih bersifat statis, misalnya lembah sungai yang dicirikan oleh daerah alirannya di kota besar daerah CPD, Central Business District. Zona permukiman, zona pinggiran kota juga merupakan regional formal. Wilayah formal berdasarkan proses klasifikasinya antara lain. A. Wilayah menurut kekhususannya. Klasifikasi wilayah ini merupakan daerah tunggal, mempunyai ciri-ciri geografi yang khusus. Jenisnya disebut spesifik region. Contohnya wilayah waktu Indonesia bagian timur, di mana daerah ini merupakan daerah tunggal dan mempunyai ciri khusus, yaitu yang lokasinya di Indonesia bagian timur. B. Wilayah yang menekankan perbedaan kepada jenis disebut generic region. Dalam hal ini fungsi wilayah kurang diperhatikan, yang ditekankan adalah jenis perwilayahan saja. Contohnya wilayah iklim, wilayah vegetasi, wilayah fisiografi, wilayah pertanian, dan wilayah yang menghasilkan hasil bumi. C. Wilayah berdasarkan keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu. Wilayah seperti ini disebut uniform region. Contohnya wilayah pertanian di mana terdapat keseragaman atau kesamaan antara petani atau daerah pertanian, dan kesamaan ini menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen yang membentuk wilayah. 2. Wilayah fungsional. Wilayah fungsional memberikan konsep tentang wilayah berbeda dengan wilayah formal yang menitik beratkan pada homogenitas, sedangkan wilayah fungsional berdasarkan pada heterogenitas, sehingga pandangannya menitik beratkan pada hubungan fungsional. Maka wilayah seperti itu disebut wilayah fungsional. Seperti pandangan J.W. Alexander, dia memandang eksistensi jenis wilayah ini pada adanya kesamaan pusat aktivitas hubungan dari sistem yang ada, sehingga istilah yang dipakainya adalah model region. Menurut Pipidal de la Blackhe, suatu wilayah adalah tempat dominan tertentu yang di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan, namun secara
namun secara artifisial tergantung bersama saling menyesuaikan untuk membentuk kebersamaan. Dari uraian di atas menggambarkan wilayah fungsional yaitu wilayah geografik yang memperhatikan suatu hubungan fungsional antara wilayah formal yang interdependensi dan batas wilayah tersebut terkontrol oleh sebuah titik pusat. Untuk itu wilayah fungsional di samping menekankan pada ide heterogenitas juga menekankan pada ide sentralitas. Contoh wilayah desa dengan wilayah kota, keduanya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Desa berfungsi memasuk bahan baku ke kota, sedangkan keduanya mempunyai hubungan yang saling ketergantungan. Desa berfungsi masuk bahan baku ke kota, sedangkan kota berfungsi sebagai pusat melayani kebutuhan berupa hasil industri untuk penduduk desa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perbedaan wilayah formal dan wilayah fungsional adalah: A. Wilayah formal bersifat pasif dan statis atau selalu berubah, sedangkan wilayah fungsional bersifat aktif, dinamis atau selalu berubah dan sentralistik. B. Wilayah formal bersifat keseragaman atau homogenitas, sedangkan wilayah fungsional menekankan kemajemukan atau heterogenitas. C. Wilayah fungsional mempunyai hubungan ketergantungan satu sama lain, interdependensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah formal. D. Wilayah formal umumnya ditemukan di desa, sedangkan wilayah fungsional umumnya ditemukan di kota. Wilayah formal seperti desa berfungsi memasuk bahan baku ke kota, sedangkan wilayah fungsional seperti kota berfungsi sebagai pusat untuk melayani kebutuhan desa berupa hasil industri. Pusat pertumbuhan wilayah. Wilayah dapat berkembang dengan pesat, baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya karena adanya pusat pertumbuhan. Pusat pertumbuhan merupakan suatu magnet sebagai penarik dan juga sebagai pendorong perkembangan suatu wilayah. Pusat pertumbuhan wilayah dapat terbentuk secara alami maupun secara terencana. Wilayah selalu berkaitan dengan pengelolaan dan penataan ruang yang di dalamnya terdapat pertumbuhan pembangunan baik di bidang fisik, sosial, ekonomi, dan budaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya pusat pertumbuhan wilayah antara lain sebagai berikut. 1. Faktor fisik. Faktor fisik sangat mempengaruhi perkembangan pusat pertumbuhan wilayah. Faktor fisik meliputi topografi, iklim, keadaan tanah, keadaan air, dan sebagainya. Kondisi fisik suatu wilayah yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk pengembangan wilayah akan lebih cepat berkembang. Misalnya, topografi datar, tersediaan air mencukupi, kondisi tanah stabil, terhindar dari banjir, tanah longsor, gempa, dan sebagainya, maka wilayah tersebut akan lebih cepat berkembang. 2. Faktor mengambil kebijakan. Tidak semua wilayah dapat berkembang sesuai dengan yang diinginkan. Meskipun dari beberapa faktor yang sangat mendukung perencanaan pembangunan terdapat berkembang, wilayah juga turut menentukan perkembangan suatu wilayah. Kebijakan-kebijakan yang diambil harus menguntungkan bagi perkembangan wilayah seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana dalam ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan, dan sebagainya. 3. Faktor ekonomi. Setiap wilayah memiliki pertumbuhan potensi yang berbeda. Misalnya, suatu wilayah tidak mampu menyediakan kebutuhan seperti bahan pangan, sementara wilayah yang lain memiliki potensi untuk penyediaan bahan pangan. Begitu sebaliknya, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. 4. Faktor sosial. Suatu wilayah dapat dikatakan sebagai pusat pertumbuhan wilayah apabila wilayah tersebut kondisi pendidikan
pendapatan dan kesehatan masyarakat lebih terjamin bila dibandingkan dengan wilayah yang lain. Kondisi pendidikan, pendapatan, dan kesehatan dapat berbentuk secara alami, yaitu masyarakat mulai sadar akan kebutuhan tersebut dan secara terencana, yaitu dapat perencanaan mengenai pembangunan dan peningkatan pendidikan, pendapatan, dan kesehatan. 5. Faktor sarana pendudukan. Faktor sarana pendukung. Tersediaan sarana pendukung seperti jaringan, jenis transportasi, sarana ekonomi, pendidikan, dan fasilitas lainnya berperan dalam perkembangan wilayah. Semakin meningkatnya perkembangan wilayah menurut adanya peningkatan sarana pendukung. Dengan tersedianya sarana pendukung tersebut dapat mendukung perekonomian suatu wilayah. Sarana pendukung memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi, misalnya transportasi, memudahkan dalam distribusi barang, dan memudahkan mobilitas penduduk. Pasar dan mal memberikan kemudahan dalam kegiatan jual beli, transaksi, memasarkan hasil produksi, dan sebagainya. Wilayah-wilayah yang ada tidak tumbuh dalam waktu yang bersamaan, jangka waktu yang berbeda, perkembangan yang berbeda, dan tingkat keteraturan yang berbeda pula. Fungsi pusat pertumbuhan wilayah sebagai berikut. A. Memudahkan dalam pengambilan kebijakan terdapat pembangunan wilayah. B. Memantau perkembangan wilayah. C. Pemerataan pembangunan wilayah. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil sebabkan pembangunan tidak hanya terpusat pada Pulau Jawa saja. Untuk pemerataan pembangunan, dibentuklah wilayah yang terdiri atas beberapa provinsi. Provinsi-provinsi tersebut saling berkaitan antara satu dan yang lainnya dan dapat mendukung kegiatan di provinsi lainnya, misalnya di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk mendukung pembangunan di Indonesia, maka dibentuklah koridor ekonomi. Koridor ekonomi di Indonesia dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan manusia masing-masing wilayah.